Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin da'il anam ila daris salam wa ala alihi wa sahbihi walladzina taba'uhum bi ihsan, amma ba'du. Yang saya hormati, kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama sahibul majlis Bapak Kiai Haji Nur Anwar Amin LCMA, mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan beliau senantiasa dilimpah curakan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yayasan yang beliau dirikan, yang beliau bina, diberikan segala keberkahan dan kemajuan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bimbingan haji KBH yang juga beliau dirikan, juga beliau bina, diberikan kemajuan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan juga segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pesantren yang sedang beliau rintis juga diberikan keberkahan dan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semua urusan kita semua mudah-mudahan juga selalu diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka terlebih dahulu ta'lim ini dengan Al-Quran surat Al-Fatihah, sekaligus kita hadiahkan untuk yang tadi baru saja ya jenazah kita sholatkan, juga diberikan limpahan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kubur almarhum dijadikan satu dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga Pak Agus yang malam hari ini sudah menyediakan menu buat kita. Mudah-mudahan juga beliau diberikan segala limpahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah bi niyatil qabul wa tamam kulli sur wa ma'mul bi sayyidina rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang lagi dapat musibah dari mulai Aceh, Sumatera Utara sampai Sumatera Barat, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia dalam keadaan Islam, kita doain mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini kita akan membahas terkait dengan sabar. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat penting buat kita. Ya, karena yang namanya hidup itu dari mulai kita lahir sampai ya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan, yang harus kita sikapi adalah sabar. Karena itu dalam Quran sifat sabar itu satu sifat yang termasuk paling banyak di Quran. Ayat tentang sabar itu termasuk apa? Paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beliau punya sifat sabar. Dan sifat sabar yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling gede, paling besar dibandingkan dengan kesabaran para nabi yang lain. Nabi Ayub kah, atau nabi-nabi yang punya apa ujian besar.
Yang paling besar adalah ujian Nabi Muhammad SAW dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nah, karena beliau sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, maka beliau diangkat derajatnya paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara soal kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sabar. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak sabarnya. Jadi mana sabarnya udah? Ya gitu lah, di dalam sabar juga. Karena itu kita baca di dalam surah Luqman, ya. Luqman itu ya seorang yang mulia juga sampai apa? Jadi nama surah dalam Quran. Dalam ayat 17 dalam surah Luqman, Allah berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Wasbir, dan bersabarlah kamu, ala ma asabak, terhadap apa yang menimpa kamu. Musibah apa yang menimpa kamu harus sabar, karena ujian dunia ya pasti banyak. Semakin mulia seseorang, semakin banyak apa ujiannya. Nah, ini semakin maju, ini yayasan Wafiz Alamin Center, semakin banyak tantangannya. Semakin besar lagi ini Al-Wafiz Center, dari mulai taklimnya, pesantrennya, sekolahnya, KBA-nya, maka semakin juga banyak tantangannya. Pohon semakin tinggi, semakin gede anginnya. Nah, untuk menghadapi tantangan, cobaan, godaan, ya harus punya satu sifat yang namanya sabar. Kalau sabar atau tabah menjalani kehidupan ini, maka kita akan ditempatkan di posisi yang tinggi, kemuliaan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan guru kita Kiai Haji Nur Anwar, amin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membina, mengembangkan, dan juga istiqomah di Al-Wafiz Alamin Center ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya kesabaran dalam menghadapi ujian itu min azmil umur, termasuk sesuatu yang diutamakan. Nah, itu azmil umur maksudnya yang diutamakan. Harus kita jadikan sokogur itu sifat sabar. Ya, apalagi seorang ustadz, ulama, kiai, ya, kudu tebal kuping. Bener nggak? Ya. Jadi kita berkaca gini kepada Rasulullah SAW. Nggak ada orang yang lebih mulia dari Nabi Muhammad, nggak ada. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW sosok yang paling mulia. Gimana godaannya? Dikatain, dicemooh, diteror, udah biasa, difitnah, macam-macam. Nah, karena Rasulullah itu sabar, maka beliau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pangkat yang paling tinggi. Apalagi kita udah sering baca Quran di dalam surah Al-Baqarah, ada ayat 155, 156, 157. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi Allah memang sudah memberikan penegasan kepada kita, walanabluwannakum, pasti akan kami berikan kalian itu ujian-ujian. Tapi enggak banyak. Bisyai'in minan syai', artinya sesuatu yang qalil, dikit. Ada khauf, ketakutan. Kita ya siapapun dari kita pasti hidup ada rasa takutnya, benar enggak? Takut susah, takut macam-macam dah. Ya, termasuk takut mati. Ada, pasti ada takutnya.
Takut sama berani sama we. Ya, cuman rasa takut masih ada. Apalagi alju, lapar. Ya, ada orang lapar. Lapar itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang ada, ya, uang ada Pak. Kadang-kadang kelaparan apa? Belinya susah, di mana ini? Ya, kita mau beli makan atau udah lapar banget ini, di mana ya? Tahan dulu. Jadi lapar itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak banyak, sedikit bisyai' minal khawfi wal ju'. Apalagi wa naqsin minal amwal, kurang harta. Nah, itu bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi wal anfus, kekurangan diri kita. Maksudnya wa naqsin minal anfus ini adalah sakit. Berarti kesehatan kita ada yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi barusan al-maut, kematian, itu maksud dari, itu termasuk dari apa? Naqsil anfus, ya. Nah, jadi kalau kita sakit, ya jangan nganglu mulu. Gue sakit, jangan. Ya. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, banyak-banyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang Islam yang sakit, pahalanya gede. Karena kalau orang sakit itu kemudian disikapinya dengan apa? Ikhtiar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sakitnya itu sebagai apa? Kafaratun lidzunub. Penghapus dari segala dosa. Nah, jadi kalau orang Islam semuanya cakep. Lagi sakit aja dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dia kagak kebanyakan nganglo. Kadang-kadang kan kita kalau kita kan sakit, kata emaknya bocah ini cerewet banget. Rewel banget, sakit rewel banget. Emaknya bocah marah-marah dah. Apa we diminta, apa we salah. Ini salah, itu salah. Jangan begitu kita, ya. Minta boleh, tapi tadi harus punya kesabaran. Jadi jangan rewel kalau sakit. Udah kita yang berobat namanya ikhtiar, wajib. Tapi juga kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sakit caranya kayak begitu, maka sakitnya kita diberikan ampunan dari segala dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita biasa jamaah sholat nih, terus ya pas kita dikasih ujian sakit kan nggak bisa, mungkin sakitnya nggak bisa jalan atau gimana, maka jamaah itu pahalanya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap nggak dikurangin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ya tadinya biasa jamaah, tahu-tahu sakit, jadi nggak bisa berjamaah, tapi tetap dicatat sebagai orang yang berjamaah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah berlaku satu hadis Nabi Muhammad SAW, niyatul mu'mini khairum min amali. Kalau niatnya kayak begitu, bukan asal niat. Maksudnya apa? Orang yang udah biasa baik, biasa ngaji nih, tahu-tahu nggak ngaji, kenapa? Ada uzur, sakitlah apalah, ya. Hujan bukan uzur. Emang niatnya setengah-setengah. Lah buktinya zaman kita masih muda kalau ngancam bagaimana? Hujan jalan nggak? Jalan tuh. Tetap. Atau yang punya biang dua. Iya. Hujan nggak bisa jadi halangan, malah kata Pak, ya itu tambah indah. Nah, jadi hujan ini ya betul, hujan itu tantangan, tapi ya mudah-mudahan kita tetap bisa melakukan kebaikan. Kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya, terkait dengan ujian ini. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan ayat 23,
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ma asaba min musibatin, tidaklah musibah yang menimpa fil ardi di bumi, wala fi anfusikum, termasuk yang ada dalam diri kalian. Ada nih ujian atau musibah kayak sekarang di Sumatera menimpa bumi, atau orang-orang yang di situ juga kena juga, ada yang meninggal keseret air dan segala macam, ketimpa rumah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, illa fi kitabin, udah dicatat di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabraha, sebelum Allah ciptakan bumi, takdirnya buat penghuni bumi udah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Biar kita punya hati tenang bahwa kehidupan ini udah ada yang ngatur, kita jalanin. Kan Tuhan itu harus punya sifat maha segala-galanya, maha tahu yang sebelumnya, yang sekarang, dan juga yang akan datang. Itu Allah yang bicara, Allah yang ngomong, Allah yang berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Semua yang ujian atau musibah yang ada di bumi atau menimpa diri kita, semuanya itu sudah ada catatannya. Sebelum Allah bikin bumi, menciptakan bumi, takdir buat penghuni bumi udah ada catatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Biar kita sebagai orang Islam tenang. Kan salah satu rukun iman apa? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Biar kita tenang. Biar kita hatinya itu enggak gerutu, enggak ngedumel. Bulu. Iya, jadi orang Islam itu harus punya keyakinan begitu, enggak cuma diapalin itu rukun iman, tapi dihayati, diresapi bahwasanya hidup ini berjalan, berputar, udah ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nggak boleh. Kalau kita nggak boleh nggak percaya atau kurang percaya, nggak boleh. Harus mantap percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jangan bikin musibah. Kalau kata Allah, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di muka bumi ini bima kasabat aydin nas, lantaran ulah tangan-tangan manusia. Ya, makanya kita jangan bikin. Kalau sekarang yang terjadi itu emang ulah tangan manusia. Yang sekarang terjadi dari mulai Sumatera, di Aceh sampai ke Sumatera Barat. Ya, nah kalau yang Allah kasih cuma 3. Yang Allah kasih nih, pertama gempa bumi, gempa. Yang Allah kasih cuma 3. Yang kedua tsunami. Yang ketiga gunung meletus. Itu dari Allah itu. Nggak bisa manusia bikin gunung meletus, nggak bisa. Iya. Gunung lain aja. Gunung lain. Perawan orang meletus bisa. Iya. Nah kalau yang itu meletus sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah baik ulah manusia atau memang murni dari Allah Subhanahu wa taala, manusia kudu muhasabah, introspeksi. Ya sekarang negara harus introspeksi, harus hadir ini. Ada banjir begini, apa kayu gelondongan, copot semuanya. Udah gitu ada mereknya lagi. Ya, itu berarti departemen mana itu yang naruh merek di situ? Nah itu benar-benar murni ulah manusia. Tapi kalau gunung meletus, tsunami, gempa, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita muhasabah dosa apa yang sudah kita lakukan. Sampai ini gunung
meletus, nggak sebatas ujian, tapi ini ada sesuatu. Jadi setiap yang terjadi termasuk misalnya tsunami itu semuanya ya kita harus muhasabah dosa apa. Nah kan gini kita baca nih orang ya bahwa ke depan entah kapan akan ada megatrust. Megatrust artinya tsunami sangat besar, raksasa bisa puluhan meter akan terjadi dari mulai ujung Aceh sampai ujung Papua. Ya, memang secara ilmu geologi, iya memang benar bahwa Indonesia ini dari mulai ujung Aceh sampai mana? Papua di dalam laut tuh banyak patahan. Tinggal nungguin prak begitu doang. Yang kata BMKB ini tsunami udah pasti terjadi ke depan, cepat atau lambat, itu kan kata BMKG. Ya, itu kata dia berdasarkan analisa keilmuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya takdir tersendiri. Ya, yang seringkali nggak bisa diatur sama manusia. Ini katanya tsunami ke depan akan terjadi sampai 50 meter. Bukan 10 meter, 50 meter. Monas. Udah kayak apa tuh? Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari orang daripada musibah itu sesuatu yang kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tsunami yang kata BMKG itu akan terjadi bisa dihindari. Kita udah dikasih modalnya sama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa doa. Enggak ada yang bisa nolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala illa doa, kecuali doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jangan kami dikasih azab dengan musibah itu. Bahkan kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doanya, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ada doanya dari Rasulullah SAW. Ya Allah, inna na'udzubika, kami ini berlindung kepada Engkau min jahdil bala, daripada bala yang gede, dahsyat, wa darqis syaqa, dan juga dari mendapatkan kesengsaraan, wasu'il qada, dan juga dari ketetapanmu yang buruk ya Allah, wasyamatatil a'da, dan hindari kami daripada dikepung olehmu musuh. Itu kita doa udah diajarin nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita serempak nih umat Islam seluruh Indonesia baca doa itu, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da, itu tsunami yang 50 tetap terjadi, cuman sama Allah dicicil 50. Pertama hari ini 5, besok 5, sampai 10 kali kan jadi udah 50. Allah mampu gak bikin kayak gitu? Mahal, bisa. Iya, ujung-ujungnya tetap 50 juga, tapi sama Allah dicicil, dibagi-bagi. Ya kan. Terus apa lagi? Gunung meletus terjadi, tapi batuknya kagak Allah kencang, ya dikit ya. Dehem tak dapat bini dah. Ya, ada lagi doa Rasulullah SAW tentang agar dijauhkan daripada bala dan bencana. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami ini berlindung kepada Engkau min zawal ni'matik, daripada sirnanya, lenyapnya nikmat Kau. Ya Allah, jangan sampai nikmat dari Kau ini lenyap. Wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya apa?
kesehatan yang kau berikan kepada kami. Nah, jangan sampai tiba-tiba itu. Kan banyak orang sekarang sakit tiba-tiba kena serangan jantung. Itu penyakit yang biasa banget zaman sekarang itu. Ya, yang kayak gitu tahu-tahu terkena serangan jantung. Dan betul tadi bisa ngopi sama gua. Nah, jadi kita jangan sampai dikasih apa tadi? Apa namanya? Musibah yang sifatnya tiba-tiba. Wa fujaah itu apa? Tiba-tiba, nikmatik, keburukan yang dari kau, ya. Dan kita mudah-mudahan semua yang ada di sini dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jami' sakhatik, dan kita dihindari oleh Allah dari semua sakhatik, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sampai kepada kita selalu apa? Nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masih terkait dengan kesabaran. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'mini. Ajaban li amril mu'mini. Betapa ajaibnya, betapa mengagumkannya amril mu'mini, urusan orang yang mukmin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua urusan orang Islam, orang yang beriman itu semuanya cakap semua. Orang ada yang jelek, ya. Maksudnya bagaimana? Kata Rasulullah SAW, in asabatuhu sarra, kalau dia lagi dapat sarra, sesuatu yang menggembirakan dia, yang bikin dia senang, sarra, syakara, dia bersyukur. Nggak cuma dengan mulut, tapi dengan sikap. Kita lagi ada rezeki, ya kita diajaklah makan pangsit apa kayak gampangannya gitu, gampangannya kayak malam ini ya Bio, kita dikasih apa malam ini? Bubur. Nanti kan lagi dapat nikmat ini, lagi dapat kesenangan. Oh, anaknya lulus S3. Oh, Yang dulu namanya Prabowo. Pakai tangannya. Iya. Kuliahnya di India. Iya nih. Waduh, hebat banget. Di Lucknow memang. Di Lucknow. Indianya di mana? Di mana? Oh, Punjab. Iya, Punjab University. Mudah-mudahan jadi anak bermanfaat. Besok dibawain kambing, Bro. Oh, iya. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh, bermanfaat. Perempuan. Iya, berarti bisa bahasa Urdu dong. Iya. Ya Allah. Nah, ya, jadi semua orang mukmin itu urusannya cakep. Kalau dapat sesuatu yang menyenangkan apa? Syakara, dia bersyukur, fakana khairun lahu, itu baik buat dia. Ya. Kata Rasulullah, wa in asabatuhu dharra, kalau dia lagi ditimpa dharra, sesuatu yang bikin dia sedih, sabara, dia bersabar. Sabarnya kita kalau lagi dapat ujian yang bikin hati kita gundah atau bahasa namanya galau, terus kita bersabar, itu baik buat kita. Nah, jadi orang Islam situasi bagaimanapun, kondisi bagaimanapun hidupnya, semuanya apa? Baik. Nah, itu bedanya kita, orang mukmin dengan orang yang kafir. Kalau yang kafir, ya tadi, kalau dapat nikmat dia poya-poya, kalau dapat apa ujian dia marah, bahkan mungkin dia apa? Putus asa. Itu mah karakter, itu mah sifat orang kafir yang enggak percaya kepada Allah. Dan karena kita muslim, kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita yakin kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu jangan sampai lepas sabar dan bersyukur. Kalau orang enggak sabar, seakan dia ini seakan dia lupa dirinya orang Islam. Ya, jangan sampai kita
terlepas dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik hidup kita. Lagi senang jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lupa, Allah katakan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Nah, itu kalimat dari yang tadi kita baca dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157 ada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan itu kan biasanya kalau kita ngomong atau kita dengar hanya terkait dengan orang mati, kan? Sebenarnya enggak. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sifatnya umum. Setiap ujian yang menimpa kita atau bahkan musibah, kita disunnahkan untuk mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ada sakit, dikurangin lagi di kesehatan kita. Udah kita yakin ini semuanya badan kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan. Jadi bukan cuma orang yang ucapin, tapi juga kita yang sedang ngalamin ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala disunnahkan mengucapin apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah itu, saya baru mau ngomong begitu. Kita nengok orang sakit, ente sakit apa? Sakit anu, inna lillahi. Ya, lu nyumpahin gua. Lu nyumpahin gua. Belum tahu ilmunya. Belum baca kita atau belum dengar apa namanya kita luar ngaji, ngajar bahwa ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ucapan yang kita ucapkan secara umum, sunnah ucapannya, ya, bahkan disuruh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu kama amara Allah ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus baca lagi doa begini, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ada tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ada lagi tambahannya, diajarin Nabi, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, kasih saya kebaikan di musibah, di ujian yang kena saya ini. Kasih kebaikan. Wa akhlif li khairan minha, dan ganti saya yang lebih baik lagi. Kata Rasulullah, kalau kita lagi dapat ujian ngucapin itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kata Nabi, illa akhlafallahu khairan minha, pasti diganti sama Allah yang lebih baik lagi. Jangan marah. Jangan malah ngomel-ngomel. Kurang ilmu. Kita sakit baca itu, nanti kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan hadis ini ada asbabul wurudnya. Hadis tentang doa itu. Ada salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Ummu Salamah. Ini istri Nabi, awalnya janda, punya suami yang namanya Abu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini waktu suaminya meninggal sudah habis masa iddahnya, dilamar sama Sayyidina Abu Bakar, nggak mau. Dilamar sama Sayyidina Umar, nggak mau. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melamar. Nabi suruh sahabat untuk ngelamarin. Jadi ngelamarin itu memang sunnah Rasulullah SAW. Nabi ingin memperistri seorang wanita namanya siapa? Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal, Nabi suruh sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ada sahabat namanya siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Ini sahabat dari Mekah yang kemudian hijrah ke kota Madinah. Ini sahabat utama, sahabat mulia, ya, yang sejak awal masuk Islam,
ya namanya sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Dia disuruh sama Nabi Muhammad SAW ngelamarin buat Nabi, ya buat istri Nabi. Yang dilamar siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah memang ini janda cakep. Ya pokoknya lucu banget. Udah kita manggil Raja Atur. Siap. Aja Agus sudah siap ngelamarin guru. Udah siap ya. Ini saya ingat juga ada jamaah yang sampai sekarang siap, jamaah namanya Jagus juga. Nama sama ya. Ini rumahnya di mana di apa? Setu. Yang punya itu sekolah Insan Mutaki. Iya. Kenal ya? Namanya kan Agus juga itu. Jagus juga. Rupanya emang Jagus orang baik. Sama juga kita guru kapan ngapain nih? Ngapain lamarin? Dia udah siap dia. Pak Jagus nanya guru ada ke stoknya gitu. Yang lamarin doang. Kalau stok terserah kita kali ya. Baik, kembali lagi kepada Ummu Salamah. Jadi Hatib bin Balta'ah ini disuruh ngelamarin. Ini Ummu Salamah masih berat. Terus disuruh maju lagi. Tadi kan Umar yang pengen. Sekarang Umar disuruh ngelamarin juga sama Rasulullah SAW. Bukan buat Umar, buat Nabi Muhammad. Masih berat juga. Nah, akhirnya Rasulullah SAW yang maju langsung. Masya Allah. Itu Nabi Muhammad yang langsung maju. Tapi Aja Agus itu yang maju. Nah, Nabi langsung ketemu dengan Ummu Salamah, dengan keluarganya dan orang tuanya. Alasan yang bikin berat itu apa? Satu, dia masih punya bocah, bayi, ya, yang masih apa? Nyusu, yang masih netek. Nah, kata Rasulullah kalau urusan itu nanti ada, karena orang Arab kebiasaannya kalau itu ada apa, ibu susu. Nanti Nabi udah berjanji akan menyediakan ibu susu buat putrinya yang namanya Zainab. Zainab itu putrinya Ummu Salamah, mungkin masih bayi, ya, akan dijamin oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi keberatan yang pertama sudah ditanggung sama Nabi Muhammad. Ada lagi keberatan kedua. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, ana imra'atun ghayur. Saya ini perempuan yang sangat pencemburu. Takutnya nanti saya nggak tahan karena nggak udah punya istri si anu. Nanti saya coba parah. Akhirnya Nabi katakan kalau itu masalahnya saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkan rasa cemburu dari hati kamu. Doanya Nabi lain. Nah ini yang berat. Aja lu bisa gampang, bisa kelas. Nah jadi dua hal yang tadi dianggap berat oleh Ummu Salamah dan kemudian sudah dijaminkan oleh Rasulullah SAW. Makanya setelah menikah dengan Nabi Muhammad bisa akur. Ummu Salamah tuh enggak punya cemburu tapi enggak parah. Nah itu doanya yang kita guru. Ada. Tapi itu khusus buat Aja Agus tuh. Ya Allah. Dia bukan kambing lagi, kebo tuh bro. Nah, Nabi udah nikah nih, ceritanya Nabi udah nikah dengan Ummu Salamah. Kan Nabi tadi punya anak masih bayi, Zainab namanya. Jadi Nabi itu memang orang yang senang sama anak-anak. Jadi waktu Nabi ingin menggilir Ummu Salamah masuk ke rumahnya, ya ada bocah lagi digendong, namanya bayi.
Datang lagi, ada Nabi nggak jadi lagi. Akhirnya Ummu Salamah ini punya saudara, tapi ini saudara lain bapak, namanya Ammar bin Yasir, sahabat Rasulullah juga, berarti kan mahram. Ammar bin Yasir dengan siapa? Ummu Salamah. Akhirnya Ammar bin Yasir tahu nih, ini adik gue bagaimana sih? Artinya dia kasihan sama Nabi. Nabi itu orang yang ngerti banget. Nggak bilang bebayi. Iya. Orang ngerti banget sih ya. Akhirnya tuh Ammar bin Yasir bawa bayi, kita bawa si Zainab yang masih bayi. Dibawa ya, dicarikan istrinya sama istrinya Ammar bin Yasir. Jadi sampai sebegitunya perhatian para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi itu sifatnya masih alamiah, tidak memaksakan diri. Nah, itu kata Ummu Salamah. Nah, saya jadi doa tadi yang dari Nabi itu udah dikasih sama Nabi sebelum Abu Salamah meninggal. Jadi waktu masih satu suami istri, Ummu Salamah udah dengar Nabi bersabda begitu, dengar. Siapa saja orang Islam yang kalau dapat musibah baca doa itu pasti diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah termasuk yang baca itu sebelum suaminya wafat dan meninggal. Karena itu kata Ummu Salamah, doa itu dikabulkan sama Allah buat saya. Ketika suamiku meninggal, Allah mengganti lagi orang yang lebih baik daripada suami saya. Siapa? Rasulullah. Kan tadi Nabi udah bilang, yang baca doa itu ya lagi dapat musibah, lagi sakit dan atau apa namanya, illa akhlafallahu khairan minha, pasti Allah ganti yang lebih baik lagi, kata Ummu Salamah. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa saya, Allah ganti semeninggal suami saya diganti yang lebih baik daripada suami saya. Siapa? Rasulullah. Jadi istrinya Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah ini istri Nabi yang paling bukan yang paling akhir wafat. Cakep ya benar. Ummu Salamah itu cakep. Karena itu banyak yang lamar, banyak yang mau. Tapi Rasulullah SAW melamar itu bukan karena atau sebatas dia cantik. Karena Ummu Salamah ini orang yang sangat mulia. Nah, waktu menikah dengan Rasulullah SAW, ada ayat yang turun. Ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 33 itu turunnya di rumah Ummu Salamah. Ayat 33 dalam surah Al-Ahzab turunnya di rumah Ummu Salamah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ini ayat itu turunnya di mana? Di rumah Ummu Salamah sebagai kemuliaan buat dia. Karena yang dimaksud ahlul bait yang pertama adalah para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud Quran terkait dengan ahlul bait. Ahlul bait siapa itu ahlul bait? Pertama adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ketika ayat itu turun di dalam rumahnya Ummu Salamah, ya Nabi manggil dua cucunya Hasan Husain. Nabi manggil anaknya Fatimah Az-Zahra. Terus Nabi manggil menantunya Ali bin Abi Thalib, kamu di belakang saya. Kemudian waktu ayat itu turun, Nabi manggil Hasan, Husain, Fatimah Az-Zahra. Nabi lepas sorban beliau, Nabi dikredongin langsung tiga-tiga ini. Anaknya Fatimah, Hasan, Husain didekap dengan dikurung pakai pakai sorban. Ditutupin tapi nggak semua, badannya doang. Jadi dilingkarin begitu sama Nabi Muhammad SAW. Dikrembongin ya. Jadi Fatimah waktu ayat itu turun di rumah Ummu Salamah, Nabi krembongin Fatimah, Hasan dan Husain. Kemudian Nabi menengadakan parangnya ke langit, Allahumma haula ahlu baiti. Ya Allah, mereka ini adalah semuanya keluarga rumah saya.
Maksudnya Nabi menginginkan ketika ayat itu turun, ahlu bait itu bukan cuma bini-bini doang. Ya, Nabi langsung, jadi Nabi nggak bilang begini, ya Allah masukkanlah dia ini 3 orang ini termasuk Ali, ini adalah ahlu bait, enggak. Nabi yang bersaksi di hadapan Allah, Allahumma haula ahlu baiti fashhad. Ya Allah, mereka ini adalah ahlu baiti, keluarga rumah saya, Allah saksikan. Jadi Nabi minta kepada Allah, Allah jadi saksi bahwasanya ini semuanya adalah ahlu bait Rasulullah SAW. Jadi berdasarkan ya hadis ini dan yang saya ngomong ini, kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau membahas ayat 33 di dalam surah Al-Ahzab. Lewat HP juga kita bisa ketik ayat 33 Al-Ahzab tafsir Ibnu Katsir. Nah, sekarang zaman canggih. Nah, jadi nanti akan keluar sudah dalam bahasa Indonesia. Sudah dalam bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud ahlul bait pertama adalah apa? Para istri Rasulullah SAW. Yang kedua ahlul bait itu adalah Fatimah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib dan kedua cucunya Hasan dan Husain. Itu termasuk ahlul bait Rasulullah SAW dengan keturunannya. Ya, keturunan Rasulullah SAW sampai hari kiamat akan ada terus. Ya. Kalau kita lepas mau yakin atau enggak, ya itu terserah tentang yang lagi ramai. Yang pasti ahlul bait Rasulullah SAW itu akan terus sampai hari kiamat. Karena Nabi pernah ngomong, Nabi pernah bersabda, kullu nasabin munqati'un illa nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Kenapa? Karena nasab Rasulullah SAW itu dalilnya bukan gen. Paham? Karena kalau kita bicara gen kan putus. Kenapa? Nabi punya anak kan perempuan. Benar ya? Tapi dalilnya nasab Nabi itu syar'i sifatnya. Artinya apa? Quran. Tadi ayat 33 dalam surah Al-Ahzab. Jadi kalau kita bicara mana buktinya kalau orang-orang yang bernasab Hasan atau Husain, ya Bala itu salah satunya doang. Ketika kami lama dibilang kita minta gen itu untuk otopsi kasih gen Z. Oh, kasih gen Z atau gen anuan listrik apa namanya? Ya, jadi kalau gen mah DNA itu kalau untuk nasab jauh nggak bisa. Kenapa? Sampelnya nggak ada. Ya udah 1400 tahun. Sampel Nabi di mana coba? Enggak ada. Atau sampel apa? Sayyidina Ali, Hasan, Husain enggak ada. Jadi kalau DNA itu sebagai bukti nasab jauh, itu enggak ada satupun ahli genetika yang memberikan satu rekomendasi. Enggak ada. Kalau untuk nasab dekat, ya, karena masih bisa diambil sampel gennya. Kalau jauh udah nggak bisa. Ada habaib atau ba'alawin cuma salah satu. Cuman apa? Salah satu dari nasab Nabi Muhammad SAW, ahlul bait Rasulullah SAW. Ada lagi namanya Al-Hasani. Kalau ba'alawi kan Al-Husaini. Nah, cuman orang-orang ini cuman nyari apa? Nyari iseng doang. Sensasi aja. Kalau nggak begini ya top. Ya, yang pasti ini beliau-beliau adalah masih ahlul bait Rasulullah SAW. Karena Nabi udah bilang setiap nasab terputus kecuali nasabku, dan nasab Nabi itu dalilnya bersyar'i. Jadi bukan tabi'i, bukan bersifat kebiasaan. Kalau kita tabi'i, kita nih. Kenapa? Nggak ada yang ngedalil buat kita. Tapi kalau apa? Kalau Rasulullah SAW, ya nasabnya berdasarkan apa? Syariat tadi, Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 33
Tiga, karena Nabi sendiri yang ngomong, ya Allahumma haula ahlu baiti fashhad. Ya Allah, mereka ini adalah apa? Keluarga rumah saya, ahlu baiti. Ya Allah, fashhad, saksikan. Jadi bukan begini bunyi hadisnya. Ya Allah, masukkanlah Hasan, Hussein, Ali, Fatimah menjadi ahlu bait saya. Enggak begitu. Hadisnya enggak begitu bunyinya. Bisa kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Nabi langsung bilang, ya Allah, mereka ini adalah ahlul bait saya, keluarga rumah saya. Ya Allah, saksikan. Jadi Nabi ngomongnya kalau kata orang kita Betawi, gantah. Nabi nggak minta dimasukin, Nabi langsung ngomong, ya Allah, mereka ini adalah keluarga rumah saya, ahli bait saya. Fashhad. Ya Allah, saksikanlah. Jadi Nabi minta Allah jadi apa? Saksi kalau Hasan, Hussein, Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib adalah ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nasab Nabi biar kita tahu syar'an, syariat sifatnya bukan tabi'iyan, bukan yang sifatnya kebiasaan atau genetika, enggak. Ya, jadi biar kita tahu antara perbedaan nasab kita apa dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada surah yang pendek ini. Inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika inna syani'aka wal abtar. Jadi ayat 3 dalam surah Al-Kautsar itu inna syani'aka wal abtar. Ini ayat ini terkait turun dengan nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang kafir ini sudah ngomong ya ketika Rasulullah punya anak laki-laki pada meninggal, Qasim, Abdullah yang meninggal, ini mereka pada kasak kusuk bahwa Muhammad ini putus ya keturunannya. Makanya turun ayat itu inna syani'aka wal abtar. Nabi masih punya Fatimah dan kemudian menurun ketika orang-orang kafir ini pada ngomong seperti itu, Nabi dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 cucu namanya Hasan dan Husain. Jadi kita mesti tahu ya sedikit dari maksud dari ayat inna syani'aka wal abtar. Apa yang dimaksud? Bahwasanya semuanya musuh kamu itu akan kalah. Artinya mereka sudah tidak bisa ngomong lagi. Ketika Nabi Muhammad dikasih cucu namanya Hasan dan Husain, dan kemudian juga kita membaca riwayatnya dalam hadis pendek itu di dalam hadis arba'in. Ada bunyi hadis begini, da' ma yalibuka ila ma la yalibuka. Itu riwayat Hasan bin Ali. Tinggalkan apa yang meragukan kamu, laksanakan apa yang tidak meragukan kamu. Itu hadis, dalam hadis 40, hadis arba'in, hadis 1 ya yang dibaca dihafal oleh anak-anak kita. Nah itu ada satu hadis riwayat siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak ulama besar, juga gurunya Kiai Nur Ali waktu beliau ngaji di Mekah. Kiai Nur Ali punya guru namanya Sayyid Al-Alawi bin Abbas Al-Maliki. Itu gurunya Kiai Nur Ali adalah Sayyid Al-Hasani, keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, tempat Kiai Nur Ali ngaji berguru kepada para ulama. Di antara gurunya adalah seorang sayyid, seorang keturunan Rasulullah SAW namanya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Nah, sekarang punya anak dan juga menjadi guru Nusantara. Sayyid Muhammad meninggal juga, gurunya Kiai Maimun Zubair ngaji sama Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Sekarang yang masih hidup anaknya lagi, berarti udah cicitnya ya, namanya Sayyid Ahmad. Jadi Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kalau keturunan Nabi kan namanya singkat, gak kayak kita nama panjang banget, Donald. Kalau keturunan Nabi itu namanya
Ahmad. Udah Ahmad aja. Siapa namanya? Muhammad. Kalau kita kan ada Muhammad apa? Muhammad Ismail. Nah, panjang. Kalau keturunan lain kalau ngasih namanya siapa nih? Udah Ali. Ada siapa lagi? Alawi. Namanya Muhammad, namanya siapa? Ahmad, namanya Hasan, namanya siapa? Husain, namanya Abdul Qadir, gitu. Itu keturunan Rasulullah SAW punya nama singkat-singkat. Kalau kita kan panjang, namanya Ahmad Mariono atau apa lagi? Muhammad Sugianto, panjang lah. Pangannya. Nama putranya Jenderal dulu, ya Dustur ya, Muhammad Dustur. Yang meninggal ya Jenderal punya anak laki-laki pertama namanya Muhammad Dustur. Oh ini Agus Dustur. Ya. Kalau sini bininya 2 Dustur. 4. Oh 4. Banyak. Nah ini baru berarti udah sukses ini. Bisa kita minta ini mah apa namanya? Minta kasih ilmunya maksudnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kita sampaikan pada pengajian malam hari ini, mudah-mudahan kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf, saya nggak biasa kalau ngajar pakai batik. Ini karena waktu sempit, jadi saya bisa ada musyawarah para ulama di Bekasi tadi. Ya kalau saya pulang dulu, wah orang kebedak. Iya, jadi saya langsung aja kemari. Baik, demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.